Selamat datang kembali di kanal yang selalu menghadirkan informasi akurat dan aktual seputar perkembangan dunia olahraga, khususnya sepak bola. Kali ini, ada momen spesial yang datang bukan dari dalam lapangan, melainkan dari suasana kebersamaan yang hangat dan penuh makna. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, seluruh masyarakat Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, yang menarik perhatian banyak pecinta sepak bola bukan hanya perayaannya di tanah air, tetapi juga momen tak terduga yang terjadi jauh di negeri kincir angin, Belanda. Perayaan HUT RI di luar negeri memang menjadi salah satu agenda rutin yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara. Suasana meriah, penuh nuansa budaya, serta kehangatan sesama warga tanah air di perantauan selalu menjadi ciri khas dari acara ini. Tahun ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Den Haag, Belanda kembali menyelenggarakan upacara sekaligus acara ramah tamah untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Dan siapa sangka, dua sosok yang saat ini dikenal publik Indonesia sebagai bagian dari tim pelatih Timnas Indonesia ikut hadir sebagai tamu spesial. Ya, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor datang langsung ke acara tersebut. Bagi sebagian orang, mungkin ini terlihat seperti momen biasa sekadar undangan untuk hadir pada perayaan suatu acara kenegaraan. Tapi sesungguhnya, kehadiran dua pelatih asing tersebut pada momen HUT RI ke-80 memiliki pesan simbolik yang cukup dalam. Ini bukan semata-mata soal formalitas. Kehadiran Patrick Kluivert dan Alex Pastoor memberi sinyal bahwa rasa kebersamaan antara mereka dan publik sepak bola Indonesia semakin erat. Mereka bukan hanya datang untuk melatih timnas dalam rangka pertandingan internasional, tetapi juga ikut menyelami budaya dan momen penting bangsa Indonesia. Dalam unggahan Instagram story Patrick Kluivert, terlihat jelas bagaimana suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai acara tersebut. Patrick tampil rapi mengenakan setelan jas dengan dasi merah warna yang langsung mengingatkan kita pada warna kebanggaan bendera merah putih. Sementara itu, Alex Pastoor mengenakan batik, pilihan yang sederhana tapi sangat bermakna. Batik selama ini menjadi simbol kebudayaan Indonesia dan pemakaiannya di acara kenegaraan memiliki nilai tersendiri. Tak sedikit warganet yang mengapresiasi hal tersebut karena dianggap sebagai bentuk penghormatan dari Alex terhadap budaya Indonesia. Yang membuat suasana semakin terasa spesial adalah kehadiran beberapa pemain timnas putri Indonesia, seperti Claudia Schuneman dan Keisha Bulgamin. Keduanya terlihat berbaur dengan para tamu dan tersenyum sepanjang acara. Mereka tidak sekadar hadir, tetapi ikut meramaikan suasana bahkan tak sungkan untuk berfoto dengan tamu lain. Di dalam video singkat yang diunggah Kluivert, momen pengibaran bendera merah putih terlihat dilakukan dengan hikmat. Lagu Indonesia Raya pun berkumandang di tengah udara musim panas di Belanda. Sementara itu, para tamu berdiri tegak sambil menundukkan kepala, termasuk Kluivert dan Pastoor yang terlihat ikut menyanyikan lagu kebangsaan meski tentu saja tidak seluruh lirik mereka hafal sepenuhnya. Usai upacara formal selesai, acara dilanjutkan dengan sesi ramah tamah. Menariknya, pada tahap inilah suasana menjadi lebih rileks dan akrab. Para tamu saling berbincang, menikmati makanan khas Indonesia seperti nasi kuning, sate ayam, rendang, dan aneka jajanan pasar yang disediakan oleh panitia KBRI. Patrick Kluivert sesekali terlihat tertawa sambil berbincang dengan beberapa anggota diaspora Indonesia. Beberapa video menunjukkan Alex Pastoor dengan santai menggoyangkan bendera kecil merah putih di tangannya, mengikuti irama musik tradisional yang mengalun di latar belakang. Ia terlihat sangat menikmati suasana tersebut, seakan-akan lupa bahwa dirinya adalah sosok pelatih profesional yang selama ini identik dengan suasana rapat taktik dan latihan fisik. Di sisi lain, pihak KBRI Den Haag turut merasa bangga karena acara tersebut mendapatkan perhatian lebih, tidak hanya dari warga Indonesia di Belanda, tapi juga dari publik sepak bola nasional. Melalui laman resmi mereka, KBRI menyampaikan bahwa kehadiran Patrick Kluivert dan Alex Pastoor menjadi bentuk nyata kedekatan antara kedua negara melalui sepak bola. Mereka pun berharap momen hangat seperti ini bisa memperkuat kerjasama dan dukungan terhadap timnas Indonesia ke depannya. Sejauh ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara pelatih dan masyarakat Indonesia telah berkembang secara positif. Sejak Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia,
Ia berulang kali menyampaikan bahwa dirinya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia. Ia juga pernah menyebut bahwa para pemain menunjukkan semangat dan etos kerja yang tinggi, sesuatu yang membuatnya semakin yakin terhadap potensi besar skuad Garuda. Maka dari itu, momen seperti menghadiri upacara HUT RI bukan hanya sekadar acara sampingan selama masa libur, tetapi menjadi kesempatan bagi Kluivert dan Pastoor untuk mengenal lebih dalam kultur Indonesia. Perlu diketahui, saat ini memang belum ada kegiatan resmi tim nasional karena kalender FIFA berikutnya baru akan dimulai pada bulan September. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga uji coba, masing-masing melawan Kuwait dan Lebanon. Kedua pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Surabaya dan menjadi persiapan akhir sebelum babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober. Patrick Kluivert sendiri pernah menyatakan bahwa ia ingin menggunakan waktu libur ini bukan hanya untuk istirahat, tapi juga untuk mempelajari lebih detail karakter calon lawan-lawan Indonesia. Dalam salah satu unggahan Alex Pastoor, terlihat bahwa mereka sempat melakukan rapat online dengan staf pelatih lainnya untuk membicarakan rencana taktis. Nah, menariknya, meskipun sedang berada di masa libur dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas latihan, Kluivert dan Pastoor tetap menyempatkan diri hadir dalam acara kenegaraan ini. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memandang tugasnya semata-mata dari sisi teknis sepak bola. Mereka sadar bahwa menjadi pelatih timnas Indonesia juga berarti menjadi bagian dari ekosistem sepak bola nasional yang memiliki dimensi kebudayaan, sejarah, dan kebanggaan. Wajar jika kemudian banyak pendukung timnas merasa terharu melihat momen mereka menggoyangkan bendera merah putih dan mengucapkan Dirgahayu RI ke-80 melalui akun media sosialnya. Banyak respons positif bermunculan di kolom komentar Instagram Patrick Kluivert. Ada yang menuliskan, "Terima kasih Coach sudah hadir dan menghormati momen penting bagi kami." Ada pula yang berkomentar, "Semoga Coach betah dan membawa timnas semakin berprestasi." Dukungan moral seperti ini tentu menjadi energi tambahan bagi staf pelatih menjelang padatnya agenda timnas pada akhir tahun nanti. Momen seperti ini perlahan tapi pasti membangun kedekatan emosional antara pelatih dan masyarakat Indonesia. Setelah momen hangat dan penuh kekeluargaan di halaman KBRI Den Haag, suasana perlahan bergeser menjadi lebih santai. Beberapa tamu mulai meninggalkan barisan upacara dan beranjak menuju area tenda tempat makanan disajikan. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor tampak akrab menyapa para tamu yang menghampiri mereka. Bahkan, beberapa warga Indonesia yang hadir tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk meminta foto bersama. Dengan senyum ramah, kedua pelatih tersebut menerima setiap permintaan tanpa terlihat sungkan. Salah satu hal yang menarik perhatian publik pada momen ini adalah bagaimana Kluivert terlihat benar-benar menikmati keberadaannya di tengah masyarakat Indonesia. Tidak sedikit tamu yang mengatakan bahwa Kluivert sempat berbicara menggunakan beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang selama ini ia pelajari secara perlahan. Walaupun hanya kata-kata sederhana seperti terima kasih atau selamat siang, tetapi hal tersebut langsung mendapatkan sambutan hangat dari warga yang mendengar. Mereka merasa bahwa pelatih asal Belanda itu tidak hanya sekadar menjalankan tugasnya secara profesional, tetapi juga berusaha membangun hubungan secara kultural dan humanis. Sementara itu, Alex Pastoor, dengan batik berwarna coklat tua yang ia kenakan, tampak antusias saat melihat penampilan seni dari para diaspora muda. Sejumlah remaja Indonesia yang tinggal di Den Haag tampil membawakan tarian tradisional, mulai dari tari saman hingga tari piring. Pastoor terlihat merekam sebagian penampilan tersebut dengan ponselnya. Ia bahkan sempat berbincang dengan salah satu penari dan bertanya mengenai makna dari gerakan tari yang mereka bawakan. Momen ini kemudian menjadi viral di media sosial karena memperlihatkan sisi lain dari seorang pelatih sepak bola profesional. Rasa keingintahuan yang tinggi terhadap budaya lokal. Di sela-sela acara, Patrick Kluivert sempat melakukan obrolan singkat dengan perwakilan PSSI yang hadir. Walaupun isi percakapan tersebut tidak secara resmi dipublikasikan, beberapa sumber mengatakan bahwa Kluivert menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan performa timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ia menyebut bahwa atmosfer positif yang dibangun di luar lapangan seperti ini bisa berpengaruh terhadap mental para pemain ketika kembali menjalani laga internasional di bulan September mendatang.
Momen kebersamaan dan rasa bangga sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia dapat menumbuhkan semangat yang berbeda ketika menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pertandingan. Bagi sebagian penggemar sepak bola, kehadiran Kluivert dan Pastor dalam perayaan HUT RI ini menjadi sesuatu yang cukup mengharukan. Selama ini, publik Indonesia seringkali meragukan komitmen pelatih asing ketika mereka dipercaya menangani timnas. Namun, melalui gestur sederhana seperti mengenakan batik, memegang bendera merah putih, dan hadir pada acara kenegaraan, Kluivert dan Pastor berhasil meruntuhkan sedikit demi sedikit keraguan tersebut. Di media sosial, banyak yang menuliskan bahwa momen ini adalah salah satu contoh konkret tentang bagaimana sepak bola dapat menjadi jembatan budaya antar bangsa. Acara terus berlangsung dengan suasana yang hangat. Speaker memainkan lagu-lagu kebangsaan dan juga lagu bertema nasionalis seperti Bendera Milik Coklat dan Tanah Air Milik Ibu Sud. Beberapa tamu bahkan ikut bernyanyi sembari menepuk-nepukkan tangan ke udara. Di tengah suasana tersebut, Kluivert dan Pastor terlihat berbincang dengan dua pemain timnas putri Indonesia yang hadir. Dari gestur tubuh dan raut wajah mereka, terlihat bahwa pembicaraan tersebut berlangsung santai namun serius. Seseorang yang berada di dekat lokasi sempat mendengar Kluivert mengucapkan kata "Git Spirit" sembari mengacungkan jempol ke arah salah satu pemain. Menjelang siang, panitia acara mengumumkan bahwa akan dilakukan sesi games ringan untuk mencairkan suasana. Salah satunya adalah lomba balap bakyak, permainan tradisional Indonesia yang biasa dimainkan saat perayaan 17 Agustus. Awalnya, banyak tamu yang hanya menonton dan tertawa melihat peserta yang kesulitan menjaga keseimbangan saat berjalan menggunakan bakyak panjang. Namun, suasana mendadak riuh ketika panitia dengan suara bercanda menantang Patrick Kluivert dan Alex Pastor untuk ikut serta. Para tamu bersorak, dan tanpa diduga, kedua pelatih tersebut menerima tantangan tersebut dengan senang hati. Dengan ekspresi penuh semangat, Kluivert dan Pastor bergabung ke dalam satu tim bersama dua warga Indonesia lainnya. Tepuk tangan langsung menggema. Mereka berbaris rapi, mengenakan bakyak kayu panjang, dan bersiap di garis start. Musik khas 17 Agustusan mulai diputar, dan panitia memberi aba-aba. Dalam hitungan detik, Kluivert terlihat mencoba mengatur ritme langkah timnya, sementara Pastor terkekeh karena hampir kehilangan keseimbangan. Semua tamu tertawa dan bersorak menyemangati mereka. Meskipun akhirnya tim mereka tidak berhasil menjadi juara, momen tersebut menjadi salah satu bagian paling hangat dari acara hari itu. Setelah permainan selesai, Kluivert dan Pastor sempat menyampaikan kalimat pendek melalui mikrofon sebagai bentuk apresiasi terhadap undangan KBRI. Terima kasih untuk sambutan hangatnya. Kami merasa sangat diterima sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, ucap Kluivert dalam bahasa Inggris, tetapi mengakhiri dengan kalimat Dirgahayu Republik Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sorak dan tepuk tangan kembali bergema. Tidak sedikit warga yang kemudian berteriak, "Terima kasih Kop, Garuda di dadamu." Pada sore hari, acara resmi pun berakhir. Para tamu mulai berpamitan. Kluivert dan Pastor menyempatkan diri mengucapkan selamat tinggal satu persatu kepada panitia, pemain, dan beberapa warga Indonesia yang masih berada di lokasi. Mereka kemudian meninggalkan area KBRI dengan senyum di wajah, meninggalkan kesan mendalam yang sulit dilupakan oleh mereka yang hadir. Meski kegiatan tersebut tampak sederhana, banyak pihak menilai bahwa momen ini akan membawa dampak positif dalam membangun semangat persatuan, baik bagi warga Indonesia di luar negeri maupun bagi pelatih dan pemain timnas. Kebersamaan dan rasa hormat yang ditunjukkan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastor membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal taktik, strategi, dan hasil pertandingan tetapi juga tentang empati, rasa saling menghargai, serta kesadaran untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sehari setelah acara peringatan HUT kemerdekaan di KBRI Den Haag, suasana hangat dari momen tersebut masih terasa di media sosial. Beberapa warga Indonesia yang hadir mulai mengunggah foto-foto kebersamaan mereka bersama Patrick Kluivert dan Alex Pastor. Foto-foto tersebut mendapat banyak sekali komentar positif, tidak hanya dari masyarakat Indonesia di Belanda, tetapi juga dari netizen di tanah air. Banyak yang menuliskan bahwa mereka merasa bangga memiliki pelatih yang bukan hanya turun ke lapangan untuk melatih,
tetapi juga mau terlibat dan menghormati kebudayaan Indonesia secara langsung. Di Instagram story miliknya, Patrick Kluivert kembali membagikan cuplikan singkat dari upacara bendera. Ia menambahkan teks sederhana, "A memorable day with Indonesian family." Kalimat tersebut terdengar sangat sederhana, tapi memberikan pesan emosional yang cukup kuat. Itu memperlihatkan bahwa rasa kedekatan tidak dibangun melalui kata-kata besar, tetapi lewat pengalaman nyata bersama dalam momen yang penuh makna. Tidak sedikit warganet yang membalas story tersebut dengan pesan seperti "Thank you coach. Terima kasih sudah menghargai budaya kami, hingga kami bangga denganmu." Masih di hari yang sama, Alex Pastor juga mengunggah foto saat ia mengenakan batik dan memegang bendera merah putih. Di kolom captionnya, ia menulis, "Suatu kehormatan bisa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia bersama masyarakat di Belanda. Semoga semangat ini menular ke dalam tim ketika menghadapi pertandingan berikutnya." Beberapa pemain timnas putri yang hadir di acara tersebut ikut menyukai dan membalas postingan tersebut. Salah satunya bahkan menuliskan, "Coach semangat terus, kita tunggu sesi latihan berikutnya." Menariknya, perhatian publik tidak hanya tertuju pada suasana acara, tetapi juga pada pembicaraan mengenai kesiapan timnas Indonesia menghadapi laga uji coba di bulan September. Banyak yang menyebut bahwa momen seperti ini bisa menjadi pemanasan emosional bagi tim sebelum kembali turun ke lapangan. Beberapa pakar sepak bola nasional pun ikut memberikan komentar. Salah satu analis sepak bola di Indonesia menyebutkan bahwa keakraban antara pelatih dan budaya lokal sangat penting untuk membangun kepercayaan dan chemistry dalam tim. Seiring berjalannya waktu, suasana hangat pasca acara HUT RI tersebut menjadi energi tambahan bagi tim pelatih dalam mempersiapkan rencana taktik. Patrick Kluivert dan Alex Pastor disebut-sebut mulai intens membicarakan komposisi skuad dan strategi untuk menghadapi Kuwait. Dalam sebuah rapat online yang sempat diunggah secara singkat oleh Pastor, terlihat layar penuh dengan data statistik dan rekaman pertandingan Kuwait. Kluivert tampak serius menyimak setiap detail yang dipresentasikan oleh anggota tim analisis. Beberapa penggemar bahkan merasa tenang melihat aktivitas tersebut karena menunjukkan komitmen pelatih terhadap persiapan timnas. Sementara itu, di klaster pemain, atmosfer positif juga mulai terbangun. Beberapa pemain timnas yang hadir di acara KBRI Den Haag mengaku bahwa mereka merasa lebih termotivasi setelah melihat pelatih ikut merayakan HUT RI bersama warga. Claudia Schunemann, dalam sebuah wawancara singkat dengan kanal sepak bola, mengungkapkan, "Kami merasa pelatih benar-benar menghargai budaya dan perjuangan bangsa ini. Itu membuat kami semakin bersemangat untuk memberikan yang terbaik ketika kembali ke lapangan." Ucapan ini juga diamini oleh Keisha Bulgamin yang menyebut bahwa kebersamaan tersebut membuat mereka merasa seperti satu keluarga besar. Menuju akhir bulan Agustus, jadwal latihan pun sudah mulai disusun oleh tim pelatih. Rencananya, pemusatan latihan TC akan dimulai di Jakarta sebelum tim terbang ke Surabaya untuk menjamu Kuwait. Patrick Kluivert juga dijadwalkan untuk memberikan konferensi pers dalam beberapa hari ke depan untuk membahas persiapan tim secara resmi. Banyak yang memperkirakan bahwa suasana konferensi pers nanti akan penuh dengan optimisme, mengingat suasana hati para pemain dan tim pelatih sedang dalam kondisi positif. Selain menghadapi Kuwait dan Lebanon, masyarakat Indonesia juga mulai memikirkan laga yang lebih berat, yaitu putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober. Timnas Indonesia dipastikan berada di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, dua tim yang memiliki reputasi kuat di kancah Asia. Karena itu, banyak harapan dan doa agar energi positif yang tercipta sejak perayaan HUT RI terus terjaga hingga momen-momen penting tersebut tiba. Tak sedikit yang menilai bahwa rasa memiliki terhadap tim ini kini lebih besar dari sebelumnya berkat kedekatan emosional yang dibangun melalui momen-momen sederhana namun berarti. Di sisi lain, media luar negeri juga mulai melirik perkembangan timnas Indonesia dengan lebih serius. Beberapa portal berita Belanda menulis artikel tentang bagaimana Patrick Kluivert dan Alex Pastor terlibat secara aktif dalam budaya Indonesia di luar konteks sepak bola. Salah satu media menuliskan judul, "Kluivert bukan hanya pelatih, tapi bagian dari keluarga Indonesia." Artikel tersebut mendapat respons positif dari pembacanya dan menunjukkan bahwa hubungan antar bangsa bisa terjalin melalui jalur yang tidak melulu formal, tetapi juga melalui olahraga dan kebudayaan. Menutup perjalanan cerita ini,
banyak orang mungkin menganggap bahwa kehadiran dua pelatih di acara peringatan HUT RI hanyalah sebuah agenda ringan dalam masa libur. Namun jika dicermati lebih dalam, momen tersebut menyimpan makna besar tentang kebersamaan, penghormatan, dan rasa saling menghargai. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor menjadikan kebudayaan Indonesia bukan sekadar latar dari tugas profesional mereka, tetapi bagian dari perjalanan mereka sebagai pelatih di negeri ini. Dari senyum ramah saat berfoto bersama warga hingga keberanian ikut lomba bakia, mereka telah menunjukkan bahwa sepak bola punya kekuatan besar untuk menyatukan hati tanpa memandang latar belakang kebangsaan. Dan tentu saja, momen hangat ini diharapkan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh prestasi. Langkah kecil memegang bendera merah putih di tanah Belanda, suatu hari nanti, semoga berubah menjadi momen besar mengangkat trofi bersama skuad Garuda di ajang internasional. Hingga saat itu tiba, kita semua baik warga di tanah air maupun di perantauan akan terus memberikan dukungan dan semangat tak terbatas. Karena pada akhirnya, sepak bola Indonesia bukan hanya milik para pemain di lapangan, tetapi milik seluruh bangsa yang bangga menyanyikan Indonesia Raya.